Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kembali pada malam hari ini masih diberikan kekuatan iman Islam sehingga kita masih bisa melaksanakan amalan wajib, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan amalan sunnah, yaitu dengan bermajlis ilmu, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang berlipat ganda dunia dan akhirat, dan juga ampunannya dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa terus memohon kepada Allah, semoga kita dan keluarga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang dua tafsir singkat, ya, di surat Az-Zariyat 56 sampai 58, juga di surat At-Taubah ayat 18, yang mana dua posisi ayat ini sangat dekat kaitannya, yaitu Az-Zariyat 56 sampai 58 tentang ibadah, dan surat At-Taubah ayat 18 yaitu tentang masjid. Di sini saya perhatikan wajahnya wajah ormas semua, ya Pak. Apa itu ormas, Bapak? Orang masjid, ya. Jadi insyaallah ormas orang masjid, ya. Kita mulai dari yang Az-Zariyat dulu, wis. Quran Az-Zariyat 56 sampai 58 yang tadi saya bacakan di muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini paling tidak ada 5 faidah yang para ulama sarikan dari tafsiran ayat Az-Zariyat 56 ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, faidahnya yang pertama adalah wajibnya mengesahkan Allah dalam hal
ibadah. Apa yang pertama? Wajib mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi kalau sudah ngomong ibadah, nggak boleh ke selain Allah. Hukumnya haram, la yajuz, nggak boleh. Walaupun ibadahnya itu sepertinya keren kepada dewa dan dewi, kepada malaikat, bahkan kepada manusia-manusia pilihan, kepada nabi dan rasul, atau bahkan na'udzubillah yang buruk, yang nggak bisa memberi manfaat dan mudarat, beribadahnya kemana? Ke batu, ke pohon, ke apa lagi? Makam, gunung gitu ya Pak ya. Na'udzubillahi min zalik ya. Tidak boleh, haram. Ya. Karena dalilnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Itu aslinya liya'buduni gitu ya. Li untuk ya'budun, mereka semua beribadah menyembah, ni itu aku. Jadi aku menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah mereka semua kepada aku. Nah, ni-nya itu ya matinya dihilangkan jadi nun. Kalau nggak percaya Bapak Ibu lihat Qur'annya nanti, liya'budun kan biasanya lil muttaqina gitu ya. Lah ini nanti bukan na tapi ni, liya'buduni gitu, bukan na. Ya artinya agar mereka semua beribadah menyembah kepadaku. Ya. Faedahnya yang pertama tadi, kita wajib apa? Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ya. Jadi ibadah nggak boleh ke dewa-dewi, malaikat, nabi. Ya. Masih ingat nggak kisahnya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api? Kan sebelum dilemparkan, malaikat Jibril langsung yang datang gitu kan. Wahai Ibrahim, apakah engkau punya hajat gitu? Wahai Ibrahim, kamu punya hajat sesuatu enggak gitu kan? Tapi Nabi Ibrahim karena tauhidnya lurus, ya. Adapun sama engkau, wahai malaikat Jibril, aku enggak butuh. Gitu. Tapi kalau sama Allah iya. Kemudian Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sehingga Allah sambut dengan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi selevel malaikat Jibril aja ditolak mentah-mentah sama Nabi Ibrahim ya. Bapak Ibu pada mainan medsos enggak? Facebook atau TikTok gitu. Biasanya kalau lagi scroll keluar drama-drama pendek itu enggak? Saya sesekali aja sih, enggak sering ya jamaah. Sesekali aja. Pengen ngetes itu sebenarnya apa sih? Ternyata jamaah, selain drama Korea, drama Cina gitu ya, itu kan isinya paling sombong-sombongan harta kekayaan biasanya gitu ya. Tapi di sana ada, nggak sengaja saya lihat, coba tak ikuti ini maksudnya apa. Jadi bukan saya niatannya pengen lihat full tontonan yang nggak berfaedah gitu ya, tapi di sana ternyata ada ilmunya gitu. Jadi saya tahu, oh jadi kalau masalah ini sebenarnya ini adalah mitos-mitos di Yunani kuno. Yunani kuno ada yang namanya waktu itu Poseidon ya, dewa-dewa yang Zeus ya, rajanya para dewa. Jadi itu sejarah-sejarah Yunani kuno. Suatu hari lagi saya scroll lagi keluar tuh, kadang iklan gitu loh Pak, muncul dia. Coba tak klik, lihat apa ini tentang apa lagi. Ternyata apa? Tentang Mesir kuno. Ada yang namanya Anubis, jadi orang kepalanya serigala, ada lagi orang yang kepalanya burung gitu kan. Mereka saling tarung gitu.
Setelah saya tanya ChatGPT, tanya AI, ini ternyata sejarahnya, mitosnya apa? Mesir kuno. Ada lagi yang tentang ini, wis poken ternyata itu sejarah Pak gitu loh. Yang tak liatin ya. Yang jadi muskilahnya, yang jadi masalahnya adalah mereka itu seperti tanda kutip ya, memasukkan tadi dewa-dewa dan dewi-dewi dalam film, dalam apa drama-drama pendek seperti itu gitu kan. Belum lagi mungkin yang buka-buka auratnya gitu kan ya. Ya itu yang akhirnya menyesatkan mungkin umat Islam. Nah, saya sesekali aja ngeliat, oh ternyata ini, jadi ngelihat sedikit terus tanya ChatGPT ini tentang apa sih, Anubis itu siapa, lisan itu siapa, oh ternyata itu cerita-cerita tanda kutip mitologi orang-orang kuno terdahulu ya. Kita boleh meyakini enggak? Kita tidak boleh. Itu mengganggu akidah kita. Karena yang berkuasa mutlak menurut akidah Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya aja mitologi ya, Pak. Mitologi itu beneran apa bohongan berarti? Mitos beneran apa bohongan? Bohongan gitu kan. Disitulah akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, oh ternyata memang daerah-daerah tertentu tuh punya mitos-mitosnya masing-masing jamaah. Sampai datangnya agama Islam waktu itu dipimpin sama Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Masih dengar nggak jenengan kisahnya? Kalau nggak salah Amr bin As jadi gubernurnya Mesir. Suatu ketika Sungai Nil nggak ngalir karena apa? Belum dikasih tumbal perawan cewek yang cantik. Itu mitologi, mitosnya orang-orang di situ. Kalau sudah digorokin satu perempuan dilemparin ke sungai, dikasih tumbal bahasanya kita ya, kemudian ngalir lagi. Maka dengan gagahnya Umar bin Khattab ketika dilaporin kejadian seperti itu bahwa Sungai Nil itu sungai yang gede kok nggak ngalir, ditulislah suratnya, disuruh gubernurnya itu bacakan di depan Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jika selama ini engkau memang mengalir dan berhenti karena tumbal, maka aku bersumpah demi Allah, engkau tidak akan mengalir selama-lamanya. Tapi jika engkau mengalir dan berhenti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, maka aku perintahkan dengan izin Allah mengalirlah engkau tanpa dikasih tumbal apapun. Dilemparin Pak apa surat itu. Apa yang terjadi jamaah? Mengalir. Ya. Ini Masya Allah ya. Jadi levelnya Umar bin Khattab tuh dilawan dengan keimanan jamaah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kadang kan ada ya yang pohon-pohon dibuat keramat seperti itu ya. Nggak ada yang berani nebang gini, kalau ada yang nebang nanti sakit, kesurupan dan lain sebagainya. Itu kan kerjaannya setan semua biar orang pada takut itu, terus kemudian pada gelotang, jaluk nomor, jaluk lah gitu kan ya. Iya, bukan makin benar, makin menyesatkan jamaah. Tapi kalau ada orang-orang ya mungkin selevel Umar bin Khattab atau Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, kalah mereka jamaah. Ini yang pertama, bahwa kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Makanya saya kalau lagi sesi-sesi meruqyah jamaah, ini paling rame tuh beresin tauhidnya dulu gitu.
Apalagi misalnya orangnya masih suka klinik, masih suka ngelotang, gitu kan ya. Masih suka ke gunung-gunung, semedi, masih suka ke wong pinter minta jimat dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang ibaratnya perlu kerja ekstra untuk membersihkan, mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Bapak, Ibu, yang memberi kita sehat itu Allah. Yang memberi sakit juga Allah. Kalau obatnya datang dengan cocok, akan sembuh juga dengan izin Allah. Jangan utangnya akeh, pengen cepat lunas, rezeki dari Allah. Jangan belum punya anak, pengen punya anak dari Allah. Terus Pak, dicekokin kayak gitu sampai ibaratnya pasiennya, enggak Pak Ustadz, enggak gitu kan. Terus masukin gitu, dan ini harus seperti kita nyuapin makanan gitu Pak, cekloknya masuk gitu sambil masuk terus gitu sampai benar-benar ibaratnya ketelan masuk ke hati gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, mereka masih lemah tauhidnya, masih lemah imannya. Nanti kalau ada godaan lagi, menyimpang lagi nggak jamaah? Menyimpang lagi gitu kan. Makanya Bapak Ibu, kalau ini nanti ruqyah udah enak, udah sehat, mulai sholatnya dijaga ya, jangan bolong-bolong. Nggih Pak Ustadz, jangan kuang pinter lagi ya. Kalau butuh sesuatu angkat tangan kepada Allah. Nggih Pak Ustadz. Terus kita suapin pelan-pelan seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haram beribadah ke selain Allah. Ya, tadi yang mitos-mitos tadi itu ya sebagai pengetahuan kita aja. Jadi saya juga bisa cerita seperti ini karena tahu dari situ ya. Yang kedua, faidah dari ayat itu, kata para ulama, hikmahnya adalah, faidahnya hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kenapa? Alasan besarnya apa? Alasan besarnya kenapa Allah menciptakan jin dan manusia di bumi ini untuk apa? Untuk ibadah. Tadi saya scroll lagi di Facebook, ketemu videonya Aagim. Beliau kan kalau ngomong adem, alon, tapi pak gitu langsung gitu. Bahwa kita itu kerja buat apa Pak? Buat cari uang. Ternyata salah kata beliau. Kita itu kerja bukan buat cari uang. Kita kerja, kita dagang itu buat apa? Buat ibadah. Kalau sudah buat ibadah, akhirnya bernilai amal soleh. Mau dapat banyak, mau dapat sedikit, urusannya Allah. Mau kita kemudian terkenal ataupun nggak terkenal, urusannya Allah. Yang penting kita ngaji seperti ini. Kalau saya ya dikasih mimbar ya disuruh ngisi seperti ini, direkam ataupun nggak direkam itu urusan nanti. Yang penting adalah jalani dulu, kerja dulu ya, berbisnis dulu, berdakwah dulu, ikut majelis taklim dulu. Semua itu dalam rangka apa? Ibadah. Jadi kerjanya kita itu kata Hakim buat ibadah, bukan buat cari duit. Cari duit mah terserah Allah Pak. Ada nggak yang di rumah selonjor tapi duitnya akeh? Ana ora simpontang-ponting keringetnya akeh nemen tapi ora sugih-sugih. Ana ora wonge ning kene. Ya Allah. Wis apa? Keringat dibanting-banting, tulang diperas-peras gitu ya. Saking kebalik-balik gitu kan ya. Bukan tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras lagi udah. Tulangnya diperas-peras, keringatnya dibanting-banting. Tapi tetap nggak dapat uang banyak karena yang mengatur rezeki siapa? Allah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata itu Pak. Bayangin Nabi Daud, Nabi seorang raja, tetapi disuruh bekerja.
i'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Dawud, keluarga kerajaan, bekerjalah kamu. Untuk apa? Syukro, sebagai rasa syukur. Kita semua sehat, tangan kaki sudah dikasih sehat, bisa gerak, bisa jalan, nggak mau kerja. Gawane selonjar-selonjor, gelundang-gelundung ning omah. Nggak bersyukur jemaah. Wong yang stroke aja pengennya bisa kerja lagi. Wah, ini yang sehat malah gelundang-gelundung dok di rumah ya. Hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Nah, di sini ada kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Perbedaan jin dan manusia apa, Bapak Ibu? Kayaknya dulu pernah saya jelasin deh. Apa perbedaannya jin dan insan? Kalau jin itu adalah makhluk ghaib, tidak kasat mata, persis seperti malaikat. Cuman jin tercipta dari api, sedangkan malaikat dari cahaya. Dan jin itu seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Sama kayak manusia jemaah. Makanya ketika saya beberapa kali meruqyah tuh jinnya bisa nirukan ayat kursi gitu, ayat kursi aku bisa gitu. Ya, mungkin dia jinnya jin muslim gitu, tapi ketika merasuk ke dalam tubuh manusia itu adalah perbuatan zolim, nggak boleh. Makanya ketika dibacain lama-lama dia kepanasan juga gitu kan, kita suruh keluar. Tapi kalau yang jin kafir, wah, kayak kita berhadapan sama musuh pimen cuma pengennya kan gelut jotos-jotosan gitu. Dan dia pun benar-benar kayaknya pengen nyerang kita banget gitu. Ya, karena kita sudah punya senjata Al-Qur'an, kita bacakan, mereka yang kontal, dus jauh. Ya, ini jin-jin kafir yang ngelawan. Belum dibacain aja udah ancang-ancang, kayak pesilat pendekar kayak gitu. Belum kesombongannya mereka ya, ngomongnya wah wis bukan macam-macam, naudzubillahi min dzalik. Itu adalah jin ya. Dan perbedaannya jin dan manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita harus tahu ya. Manusia itu bersifat lemah lembut, sedangkan jin itu biasanya dia sifatnya kasar. Kalau manusia itu kelihatan, jin itu tersembunyi. Ya. Makanya kalau ada orang yang biasanya kelihatan di masyarakat, tiba-tiba cuma dekem di kamar, gak keluar rumah, kita curiga nggak dia ada gangguan jinnya? Curiga jamaah. Ngeceknya apa? Ngeceknya di ruqyah, coba ada reaksi enggak gitu. Ya. Ini perbedaan manusia dan jin. Terus kalau manusia lemah lembut, tapi kalau jin, coba jangan lihat kalau orang lagi kesurupan jin, kira-kira gimana? Oh, ngosek-ngosek gitu kan ya. Perbuatannya ya sangat nggak teratur banget lah gitu kan. Nah, berbeda dengan setan jamaah. Kalau setan itu apa? Nah, kalau setan itu ternyata kata para ulama lebih ke sifat yang jelek, sifat yang buruk. Dan setan ini kalau di surat An-Nas minal jinnati wana, sifatnya setan. Nah, setan ini sosoknya ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk jin. Ya. Yang sifatnya jelek, sifatnya buruk. Waspada.
ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang kedua, hikmah penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Faidah yang ketiga dari ayat itu. Faidah yang ketiga adalah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi itu hanyalah pencipta, Khalik. Selain Khalik siapa? Makhluk, dan makhluk tidak berhak untuk diibadahi, jemaah. Yang mencipta hanya Allah, yang lain diciptakan. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Allah nantang nih kepada orang-orang yang ngeyel gitu kan. Apakah mereka diciptakan dari apa? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu diciptakan dengan ujuk-ujuk, maksudnya nggak ada apa-apa, ujuk-ujuk celing 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 gitu kan. Am humul khaliqun, ataukah mereka itu penciptanya? Bisa nggak Pak mereka menciptakan diri mereka sendiri? Bisa nggak? Nggak bisa aja. Bisa malaikat menciptakan diri malaikat sendiri gitu? Nggak bisa. Ya, manusia menciptakan diri sendiri celing gitu? Nggak bisa. Jin apa maning hewan tumbuhan nggak bisa aja. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, kata Allah. Bahkan pertanyaannya yang lebih skakmat adalah apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Wow, langsung digituin. Kalau ada orang yang masih ngeyel, yang masih menyekutukan Allah, udah, kalau udah menciptakan langit bumi, semua angkat tangan gak jamaah? Angkat tangan. Masih ingat kejadiannya Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim? Kan ngeyel banget, ya, aku adalah raja. Tantang sama Nabi Ibrahim, Allah mematikan dan menghidupkan, aku juga bisa. Satu disuruh bunuh mati, satu dibiarin hidup, tuh aku menghidupkan, aku mematikan. Nabi Ibrahim komentar lagi, oke, Allah menerbitkan matahari dari timur, tenggelamkan di barat, bisa enggak engkau? Wah, coba dibalik, terbitkan di barat, tenggelamkan di timur, mati kutu dia langsung, nggak bisa, gitu kan. Ya, jadi nggak berhak jemaah, nggak berhak. Yang berhak disembah siapa? Hanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, yang satu. Allahu somad, semua. Nah ini yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Kalau tadi yang ketiga, yang berhak disembah hanya Sang Pencipta. Yang keempat faidahnya adalah Allah nggak bergantung kepada makhluk, tapi makhluk bergantung kepada Allah. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bergantung tempat bergantung seluruh makhluk jemaah. Ya. Siapa aja wis makhluknya semua bergantung pada Allah enggak? Bergantung pada Allah. Hewan-hewan yang ngasih makan siapa? Allah, Pak. Apalagi hewan-hewan di dalam laut, coba. Kalau kita melihat dunia alam bawah laut tuh bagaimana Allah ngasih rezeki, ikan yang gede sampai ikan yang kecil-kecil itu, ya Allah. Semua bergantung kepada Allah. Ternak-ternak yang ada di atas bumi nungguin hujan enggak? Nungguin hujan jamaah. Hujan dari siapa? Dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran tuh hujan itu salah satu bahasanya kan untuk minum siapa? Untuk minum manusia, dan hitung untuk minum ternak-ternak kalian. Semua bergantung kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima faidah dari ayat itu adalah semua yang Allah perbuat pasti mengandung hikmahnya.
Termasuk kenapa Allah menciptakan jin dan manusia. Ingat nggak di Al-Baqarah? Dulu kan ada yang protes ya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia lagi di muka bumi yang akan berbuat kerusakan, akan menumpahkan darah ya. Karena Allah tahu hikmahnya ya. Kenapa kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Lihat jamaah, perhatikan ayatnya. Yang pertama itu tadi membahas tentang apa? Ibadah. Tapi setelah itu ayat berikutnya adalah kata Allah, aku itu nggak pengen dikasih rezeki dan juga nggak pengen dikasih makan oleh kalian, jin dan manusia tadi yang beribadah. Ayat berikutnya, ayat 58-nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Justru Allah itulah yang ar-razzaq, Allah yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Kira-kira apa hubungannya jamaah? Ayat sebelumnya tentang ibadah, ayat setelahnya rezeki dan makan, bahasanya gitu ya, rezeki dan makan. Coba menurut jenengan ada hubungannya enggak ibadah, rezeki dan makan? Ada hubungannya enggak Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Di sini ada Mas Salim ya. Mas Salim, ini buat analogika ya. Apa hubungannya tadi ibadah dengan apa? Rezeki dan makan. Mas Salim, saya kasih uang 20.000. Saya perintahkan Mas Salim, tolong saya belikan nasi goreng ya. Kira-kira pertanyaan dari Mas Salim apa? Atau dari jamaah kira-kira mau tanya apa? Pedas apa enggak? Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ndoke, diorek apa dadar gitu. Ternyata harusnya ada pertanyaan yang lain jamaah. Harusnya ada pertanyaan yang lain. Apa Mas Salim? Ustadz Agung, ini nanti nasi gorengnya buat siapa? Bisa jadi enggak ketika Mas Salim sudah jalan beli nasi goreng, datang ke saya, terus saya bilang, Mas Salim, itu nasi gorengnya buat jenengan. Bisa enggak jamaah? Bisa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah sebutkan ibadah di ayat ini dan ayat setelahnya itu tentang rezeki dan makan? Jenengan rezeki dan makan itu keinginan apa kebutuhan? Rezeki dan makan keinginan apa kebutuhan? Nah itu dia kata para ulama. Maka jadikanlah ibadah jenengan itu seperti makan, seperti rezeki, bukan kewajiban lagi, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Yang butuh dengan ibadah Allah apa kita jamaah? Kita. Pahalanya buat Allah apa buat kita? Buat kita jemaah. Allah dapat keuntungan enggak dari ibadah kita? Enggak dapat jemaah. Ya. Jadi masya Allah banget ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku enggak butuh rezeki dari mereka, aku enggak butuh makan dari mereka. Maksudnya sebagaimana kita cari rezeki, sebagaimana kita cari makan, karena kita butuh rezeki, kita butuh makan. Nah, ibadah kamu itu harusnya seperti itu.
kata Allah. Bayangin kalau kamu nggak dapat rezeki, kalau kamu nggak dapat makan, kamu bisa mati. Bayangin sosok manusia, apalagi KTP-nya sudah Islam, tapi nggak mau ibadah jamaah. Kira-kira hatinya mati nggak jamaah? Mati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah itu adalah kebutuhan kita. Terus Allah dapat apa? Allah nggak dapat apa-apa jamaah, semuanya buat kita. Kita sholat gaspol 5 waktu di masjid, ditambah sunnah sampai padokeirang gitu kan ya. Ya, Masya Allah. Itu buat siapa semua pahalanya? Buat kita jamaah. Kita baca Al-Quran komat kamit nganti sejam 2 jam, pahalanya buat siapa? Buat kita. Kita infak sedekah, Allah berjanji akan balikan lebih banyak lagi buat siapa? Buat kita. Sebaliknya kalau kita pelitnya kena siapa? Kena kita juga. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa pelit, medit, bakhil gitu kan, beratawan, maka kepelitannya itu juga akan mengenai dia sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika engkau berbuat baik sesungguhnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, jika engkau berbuat buruk pun seperti itu, perbuatan buruk itu akan menimpamu sendiri. Allah enggak dapat apa-apa jamaah. Yuk cek di surat di hadis qudsi. Hadis qudsinya panjang, saya ambil 3 cuplikan jamaah. Hadis qudsi itu firman Allah, cuman bukan Al-Quran ya. Disampaikannya lewat lisannya Nabi SAW dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya. Panjang itu, ya ibadi ya ibadi ya ibadi. Saya ngambil 3 poinnya jamaah. Yang pertama, Allah berfirman di hadis qudsi itu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai manusia dan jin yang dari awal pertama sampai nanti yang terakhir, semuanya hatinya itu seperti Nabi Muhammad SAW yang paling bertakwa banget kepada Allah. Apa kata Allah? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan nambah kekuasaan dan kerajaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika jin dan manusia yang awal sampai yang akhir semuanya hatinya itu paling kafir, paling durhaka, paling bejat, kayak Fir'aun semua wis gitu kan ya, naudzubillahi min dzalik, yang ngaku Tuhan itu dosanya wis orang-orang karuan gitu. Dan itu semua manusia dan jin. Apa kata Allah? Yang demikian itu tidak akan pernah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Yang ketiga, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatah. Wahai hamba-hambaku, jika jin dan manusia dari awal sampai akhir semua berkumpul di tanah yang sangat lapang, semua berdoa kepadaku dan aku
berikan semua permintaannya. Njaluk emas, njaluk mobil, njaluk semua dari manusia dan jin, semuanya jamaah. Bayangin ya, semuanya berapa miliar, berapa triliun tuh, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat jamaah. Semuanya dikasih sama Allah. Apa kata Allah penutupan di paragraf itu? Yang demikian itu semua sudah dikasih sama Allah, jin dan manusia. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Yang nempel di jarum banyak nggak jamaah? Berapa tetes? Secuil menjarum lah. Bukan tongsis kayak gini lah mending ya. Jarum satu tok. Sedangkan kekuasaan dan kerajaan Allah itu ibarat lautan tadi yang sangat luas ya. Manusia dan jin minta semuanya satu tok. Itu udah dikasih Allah semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk perbaiki mindset kita, perbaiki mental kita. Bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita, bukan. Bukan Allah yang dapat profit dari ibadah kita, bukan. Ini adalah kebutuhan kita. Kon rajin tahajud ya, keuntungan nggo. Kon dong turu terus ora tahajud ya, ilere nggo. Kon ya. Ya, Allah nggak dapat apa-apa jemaah. Semua kembali kepada kita. Innama uhsiha lakum. Di potongan berikutnya, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatan kalian dan aku catatkan dan aku hitungkan, kata Allah. Yang baik-baik ini, yang buruk-buruk ini. Faman wajada khairon falyahmadillah. Barang siapa nanti ketika nerima kitab catatan amalnya, aku apik, maka fal yahmadillah, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah di hadis qudsi itu penutupannya. Tapi jika ada seseorang yang mendapati kitab catatan amalnya nanti adalah buruk, jelek ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka janganlah dia cela kecuali dirinya sendiri ya, karena semua kembali ke kita jemaah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Az-Zariyat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bisanya jam berapa? Masih ada waktu? Atau saya buka 1-2 pertanyaan, barangkali ada yang bertanya, monggo. Baik, kalau masih ada waktu kita masuk di masjidnya ya Pak ya. Kalau tadi ibadah ya, kita mulai setting lagi pikiran dan hati kita bahwa ibadah siapa yang butuh? Saya, gitu kan ya. Ibadah kebaikannya buat saya, meninggalkan ibadah keburukannya juga buat saya. Kira-kira Pak, kalau kita datang ke masjid dapat pahala 27, tiba-tiba ada orang yang nganterin 27 juta ke rumah kita pulang dari masjid, bruk, kita seneng gak Pak? Seneng. Tapi kalau kita tahu-tahu lagi males dan sebagainya, sholat ning kamar bela, kamar sholat, ujuk-ujuk anak sing nganter duit, anak sing nganter duit pira? 1 juta,
Bisa ngantar sejuta sih? Iya, kon sholatnya ning omah sih. Nyesel nggak Pak kita Pak? Nyesel ya Pak. Ya Allah, ternyata langsung ini perumpamaan ya Pak ya. Ternyata real gitu. Balasan itu di rumah pahalanya si jitok mulai mung sejuta. Mau barik sing masjid oleh 17 juta. Milih yang mana jamaah? 27 juta ya. Maka ini harus dimasukin benar-benar Pak, bahwa kita ibadah itu biar maksimal. Makanya orang kalau sudah seperti itu jamaah, sudah kebutuhannya, mau harga umroh, mau harga haji ditingkatkan seperti apa, dia akan kejar jamaah. Kenapa? Ya Allah, sekali sholat di Masjidil Haram itu berapa? 100.000 kali lipat jemaah gitu loh. 100.000 kali lipat berarti berapa kali itu kan? Berapa usia kita tanda kutip sudah terhemat. Kalau sekarang umroh biasanya 30 sampai 35 juta ya. Tapi dengan mengeluarkan ngumpulin uang segitu bisa berangkat ke sana, itu kita dapat tanda kutip ya, dapat pahala yang seberapa banyak jamaah, masya Allah, bruk gitu kan ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mindset yang harus kita tanamkan ya, bahwa ibadah itu jadi kebutuhan kita, dan kita itu butuhnya kan bukan yang ecek-ecek kan, pengennya sing gede gitu kan. Nah, maka gaspol gitu, ketika Allah memotivasi di masjid itu pahalanya lebih banyak daripada di rumah, kita harus semangat ke masjid. Baca Quran itu sepertinya ringan, cuman baca tapi pahalanya banyak, maka kita gaspol di Al-Quran gitu kan. Ya lagi-lagi kembali ke kita aja mah, kita pelit duitnya ya wis oli semonotok medit, tapi kalau kita lempar, kita infakkan, sedekahkan, akan balik lebih banyak lagi ya, rezekinya ya, pahalanya ya, di dunia ya di akhirat gitu. Jadi kalau masing-masing kita mindsetnya sudah seperti itu, ada orang lemes lagi nggak jamaah? Nggak ada, semangat semua, yakin itu kalau tahu seperti itu. Majlis taklim seperti ini, apa janji Allah? Bukan untuk Allah loh, lagi-lagi bukan untuk Allah, buat kita. Kalau kita rajin majlis taklim, akan dimudahkan jalannya ke surga. Coba siapa yang nggak pengen masuk surga? Kan harusnya pengen semua. Nah, lagi-lagi jamaah, ini masalah hidayah. Masya Allah, makanya cocok banget ini masjidnya, namanya Al-Hidayah. Biar kita masuk semua. Iya ya, nyong sing butuh. Wa ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Allah nggak butuh dikasih rezeki, nggak butuh makan, tapi aku butuh. Tapi aku butuh pahala, aku butuh ibadah kepada Allah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah bunyi ya. Semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar bisa kita tadaburi, kita pahami bersama, dan semoga Allah beri pemahaman dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.